Akhir pekan lalu, dunia dikejutkan dengan aksi operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Aksi ini memicu reaksi dunia internasional. Lantas, apa alasan utama Trump menangkap Nicolas Maduro? Untuk membahasnya, kita sudah bersama Irfan Maulana, pengamat internasional TV One, yang akan mengulasnya mengenai hal ini. Selamat pagi, Kang Irfan. Selamat pagi, Kak. Ya, Kang Irfan, kita melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat ini mengejutkan dunia. Menggelar operasi militer menangkap presiden negara lain. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apa alasan utama Trump melakukan penangkapan ini? Yang muncul di permukaan dari pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, ada 3 alasan. Yang pertama soal narkoterorisme. Ini yang diungkapkan oleh Pete Hegseth ya, bahwa Maduro ini menjadi ancaman bagi Amerika karena dianggap bagian dari jaringan kartel narkoba yang pasokan terbesarnya pengirimannya ke pasarnya di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua juga di Amerika dan sekutu barat lainnya juga menilai pemerintahan Maduro ini tidak legitimate. Setelah menggantikan Hugo Chavez, kemudian menyelenggarakan pemilu, dan kemenangannya dinilai tidak legitimate. Gitu. Ketiga, nah ini yang justru paling ditekan oleh Donald Trump adalah soal minyak. Karena memang Venezuela ini adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela menyimpan 303 miliar barrel ya. Venezuela juga memiliki cadangan emas yang besar. Dalam berangkas bank sentral Venezuela sendiri ada 161 ton emas senilai 20-an miliar dolar. Dan jangan lupa, sebelum Hugo Chavez, pendahulu Maduro berkuasa, cadangan minyak Venezuela itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi sejak Hugo Chavez mengambil alih kekuasaan di akhir tahun 90-an, menjelang pergantian milenium, terjadi proses nasionalisasi besar-besaran terhadap kilang-kilang minyak Venezuela. Dan setelah pemerintahan sosialis Hugo Chavez berkuasa dan juga Maduro, Venezuela berubah haluan politik dan ideologi, menjauhi Amerika dan mendekat ke Rusia, dan saat ini dekat dengan Tiongkok. Yang menurut Amerika, wilayah benua Amerika, khususnya Amerika Latin, adalah halaman belakangnya Amerika. Bagaimana di mata Amerika, Venezuela menjadi sekutu dari musuh utama Amerika dalam konteks perang dagang, dalam konteks rivalitas global ya, dalam hal di Tiongkok. Dan di mana 80% ekspor minyak Venezuela itu ke Tiongkok. Jadi dari sudut pandang geopolitik, sudut pandang kepentingan nasional atau interesi Amerika, Venezuela ini adalah ancaman atau problem atau duri di halaman belakang Amerika. Karena di situ ada cadangan minyak terbesar di dunia yang mana 80% ekspor Venezuela itu ke Tiongkok, yang menjadi rival utama dalam konteks perang dagang Amerika dan Berarti Tiongkok. tandanya operasi militer ini mengubah peta geopolitik internasional? Begini, Amerika itu punya yang namanya Monroe Doctrine. Presiden Monroe tahun 1823 mengeluarkan yang disebut dengan Monroe Doctrine yang mengklaim bahwa belahan dunia bagian barat, khususnya benua Amerika itu adalah wilayah hegemoni Amerika kira-kira. Waktu itu dalam konteks konflik polarisasi dengan negara-negara kolonial Eropa. Nah, tapi memang dari era abad ke-20 dan pasca perang dingin, kemudian di milenium abad ke-21 ini, terjadi berbagai pergeseran di Amerika Latin. Mereka mulai menjaga jarak, menjauh dari Amerika, dan membangun aliansi baru, terutama setelah berkuasanya faksi-faksi kelompok sosial demokrat atau partai-partai kiri, partai sosialis gitu ya, yang menganggap Amerika itu sebagai ancaman bagi kedaulatan negara-negara Amerika Latin. Jadi hubungan Amerika dengan negara-negara Amerika Latin itu dari dulu adalah hubungan panas dan dingin. Ada tempo-tempo hubungan Amerika dan negara-negara Amerika Latin itu hubungan dekat, seperti dulu pernah dengan Chile di era Pinochet kan gitu. Tapi juga pernah mengalami masa-masa ketegangan ketika faksi-faksi kiri berkuasa. Setelah Fidel Castro, kemudian ada rezim Sandinista di Nicaragua, dan pada masa pemerintahan sosialis Allende di Chile. Jadi
Dan sekarang juga pemerintahan sosial demokrat di Brazil. Jadi menghubungkan Amerika dan negara-negara yang diklaim Amerika sebagai negara-negara di halaman belakangnya itu memang dalam hubungan panas dan dingin. Tempo-tempo konfrontasi, tempo-tempo tegang, tempo-tempo juga hangat, tempo-tempo juga bersekutu. Jadi termasuk juga dengan Meksiko. Karena itu serangan kemarin ke Venezuela itu memang menimbulkan reaksi keras dari negara-negara yang memang di negara Amerika Latin lain seperti Brazil, Kolombia, Meksiko, Chile, Kuba yang memang sedang membangun hubungan relasi yang lebih independen, lebih setara dengan Amerika. Yang buat Amerika itu berpotensi menjadi ancaman di halaman belakang Amerika sendiri jika negara-negara itu independen kemudian membangun koalisi global bersekutu dengan lawan Amerika khususnya dengan Tiongkok dan Rusia. Dan itu Amerika akan menjadi kehilangan pengaruh di belahan bumi bagian barat, khususnya budaya Amerika, sebagaimana Monroe Doctrine. Nah, serangan kemarin Amerika ke Venezuela itu disebut sebagai Monroe Doctrine. Maksudnya Donald Trump Doctrine gitu ya. Menghidupkan kembali Monroe Doctrine yang dulu pernah diterapkan Amerika di awal abad ke-19. Tapi yang dikhawatirkan oleh dunia, ini kan sekarang era hukum internasional. Yang dilakukan oleh Amerika itu adalah aksi unilateral yang nyata-nyata melanggar piagam PBB pasal 2 ayat 4 di mana setiap negara harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan agresi yang mengancam kedaulatan negara lain yang mereka dan berdaulat. Tindakan Amerika kemarin jelas terang-terangan, brutal dan melanggar hukum internasional khususnya piagam PBB pasal 2 ayat 4. Dan dikhawatirkan kan menjadi presiden untuk tindakan berikutnya. Trump kan sudah menyebut Kolombia. Trump juga menyebut Greenland. Bisa jadi ini betul-betul akan dilakukan. Bahkan mungkin sekarang juga Kanada sedang panas dingin tuh. Karena kan Trump juga pernah sesumbar akan menjadikan Kanada sebagai provinsi, negara bagian ke-51 Amerika. Dan jangan lupa, Kanada termasuk negara yang memiliki cadangan minyak besar. Dunia yang mungkin 6 besar atau 7 besar ya setelah Rusia. Itu Kanada termasuk negara yang memiliki cadangan minyak besar dunia. Dan dikhawatirkan, saya baru saja menyimak wawancara pernyataan Jeffrey Sachs ya, seorang ekonom dunia, yang juga mengkhawatirkan ini juga akan bisa jadi presiden ditiru oleh Israel untuk melakukan aksi unilateral hal dalam ini terhadap Iran. Dan jika itu terjadi, jadikan presiden, ditiru oleh Israel, itu akan menimbulkan eskalasi berikutnya, akan menimbulkan konflik besar berikutnya, akan terjadi konflik dan melebar ke berbagai negara yang lain. Dan kita lihat sikap dunia tidak begitu keras. Sejauh ini hanya negara-negara Latin ya seperti Brazil, Kolombia, Meksiko, Chile, Uruguay, Kuba yang bersuara keras. Negara Eropa cenderung lebih memaklumi. Tiongkok bersuara keras tapi juga belum melakukan tindakan. Kita lagi menunggu inisiatif dari sejumlah negara apa yang mereka lakukan ya. Di PBB gitu ya, kan harus ada negara yang punya inisiatif membuat rancangan usulan resolusi yang kita tunggu. Apa yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh Rusia, Tiongkok, negara Amerika Latin menggunakan forum global, forum PBB gitu ya, baik di Dewan Keamanan maupun di Majelis Umum untuk mengeluarkan sebuah resolusi bersama ya untuk menyikapi tindakan Amerika atau mencegah agar Amerika tidak melakukan tindakan berikutnya terhadap negara berdaulat yang lain. Caranya seperti apa untuk mencegahnya, Kang? Gini, yang pertama harus ada langkah bersama menggunakan forum PBB. Nah ini yang kita tunggu dari Tiongkok dan Rusia sebagai negara yang memiliki sebagai negara anggota tetap PBB ya dan pemegang hak veto gitu untuk melakukan langkah-langkah tegas ya menggunakan forum PBB agar untuk menghentikan kemungkinan Amerika melakukan tindakan berikutnya. Nah, tapi jangan lupa, tindakan Trump ini juga menjadi kontroversi di dalam negeri karena tindakan agresi Amerika ke Venezuela ini juga tanpa persetujuan Kongres. Ini juga mengundang kritik keras dari anggota Kongres terutama dari Demokrat, bahkan Kamala Harris sendiri menyebut tindakan Trump ini, sebagai unlawful, ilegal. Meskipun Kamala Harris dan para kongreswan dari Demokrat juga menilai Maduro ini illegitimate, tetapi tindakan dilakukan Trump ini juga ilegal, unlawful, dan bisa merugikan Amerika ke depan dan jika ini diikuti oleh tindakan
agresi militer dan pendudukan, Ya. seperti hal yang dilakukan Amerika di Irak, akan menimbulkan instabilitas. Karena kita melihat bahwa tindakan-tindakan unilateral Amerika, presiden sebelumnya, seperti di Irak, tidak menciptakan stabilitas, bahkan menciptakan instabilitas. Dan jangan lupa di situ selalu ada soal faktor minyak. Dan selalu Amerika menggunakan alasan yang sesat. Seperti dulu ketika Amerika mengagresi Irak dengan alasan senjata pemusnah massal, ternyata itu tidak terbukti. Nah, jangan-jangan yang dilakukan oleh Amerika sekarang di Venezuela juga melakukan kesalahan yang sama seperti dulu melakukan agresi di Irak. Dan kemudian menimbulkan instabilitas berkepanjangan sampai saat ini, yang masyarakat global menanggung akibatnya termasuk rakyat Amerika sendiri. Nah, tapi apakah tindakan ini akan menjadi presiden bagi negara-negara yang boleh dibilang punya gesekan dengan Washington seperti Korea Utara misalnya, Kang? Korea Utara mungkin terlalu jauh, tapi Korea Utara pasti akan menyalakan sinyal warning untuk suatu saat dia juga akan menghadapi risiko menghadapi hal yang sama. Yang kedua, kemungkinan Tiongkok menemukan langkah balasan. Karena jangan lupa, Venezuela itu 80% ekspor minyaknya ke Tiongkok. Tiongkok itu juga ngutangin Venezuela 60 miliar dolar dengan pembayaran melalui minyak. Itu otomatis uang 60 miliar dolar Tiongkok di Venezuela itu hangus. Kalau penyulingan atau cadangan minyaknya diambil oleh perusahaan Amerika. Itu kan artinya bisa jadi Tiongkok akan melakukan langkah lain, langkah balasan. Dia khawatirkan misalnya Tiongkok akan mengambil alih Taiwan, misal, gitu kan. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi banyak hal-hal yang memang penuh resiko. Langkah unilateral Amerika ini terhadap Venezuela akan memicu instabilitas bukan hanya di Amerika Latin, tapi juga di kawasan lain yang terdampak oleh tindakan agresi ilegal Amerika menangkap presiden sebuah negara yang berdaulat yang dilindungi oleh hukum internasional dan sama-sama anggota PBB yang terikat dengan Piagam PBB yang mana menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB setiap negara harus menahan diri dari tindakan agresi yang mengancam kedaulatan, kemerdekaan negara yang lain. Oke, baik. Dan ini artinya bahwa apa yang dilakukan Amerika ini sudah jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ya, baik. Terima kasih Kang Irfan Maulana sudah bergabung bersama kami di program Kabar Pagi hari ini. Dan pemirsa,